Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita akan sama-sama kembali berdoa. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak ada yang layak untuk kita diandalkan selain daripada Tuhan saja. Dan tidak ada Tuhan yang lain yang layak untuk diandalkan selain daripada Tuhan yang kita sembah. Mari kita mempersiapkan hati kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat bagi kita. Saya ambil dari Samuel pasal 4, ayat 1 dan ayat 2 saja yang akan saya baca. Samuel pasal 4, ayat 1, firman Tuhan ditulis demikian. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin, dan berkemahlah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah
kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa ada peperangan ya antara orang Filistin dan orang Israel. Kita tahu orang Filistin adalah musuh bebuyutan dari orang Israel. Ya, begitu lama mereka musuh buyutan, dan di dalam kisah ini berhadapan bangsa Israel dan bangsa Filistin. Saudara, dikatakan di sana ketika mereka berperang, bangsa Israel kalah sekitar 4.000 orang yang meninggal, saudara. Dan kalau kita lihat ya kisah-kisah sebelumnya, Tuhan selalu menyertai Israel, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Israel. Tetapi di dalam kisah ini saudara, Israel dikalahkan oleh Filistin. Dan gak sedikit, kira-kira 4.000 orang yang meninggal saudara. Nah saudara, lalu kemudian setelah mereka kalah, tua-tua Israel, ya, saudara bisa lihat dari slide ya. Tua-tua Israel itu mereka berkata seperti ini, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tengah musuh kita." Saudara, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Imam Eli ya, yaitu Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat setelah bangsa Israel kalah berperang, ini tua-tua Israel ya, mereka itu seperti penasehat yang selalu dimintai pendapat mereka. Lalu tua-tua Israel ini memberikan nasihat ya, ada 2 nasihat yang diberikan. Yang pertama itu mereka berkata seperti ini, "Mengapa Tuhan mengizinkan kita terpukul kalah oleh orang Filistin?" Saudara, saya pikir ini satu pertanyaan bagus ya, satu pertanyaan baik di mana mereka itu introspeksi. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka itu dikalahkan oleh orang Filistin? Artinya apa saudara? Artinya mereka ini mengandalkan Tuhan, artinya mereka percaya bahwa segala sesuatu kekalahan, kemenangan itu ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan kemenangan. Dan kenapa Tuhan bisa memberikan kekalahan buat mereka? Ada apa saudara? Ya. Jadi ini satu pertanyaan yang baik sebenarnya. Lalu kemudian yang kedua, mereka tua-tua lalu mengatakan, "Oh, kalau begitu kita ambil saja tabut Allah yang dari Shilo itu, kita bawa tabut Allah itu ke medan pertempuran." Ya, bangsa Israel kan berkemah di Ebenezer ya. Jadi tabut Allah itu dibawa dari kota Shilo ke Ebenezer di medan pertempuran itu supaya apa? Dengan tujuannya supaya bangsa Israel itu bisa menang perang melawan Filistin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam gambar kita bisa lihat ya, tabut Allah ada di Shilo. Waktu tabut Allah belum diletakkan di Yerusalem pada zaman Raja Daud, tabut Allah itu diletakkan di Shilo kira-kira ratusan tahun lamanya. Saudara, tabut Allah ada di sana. Dan saudara, bukan satu pekerjaan mudah ya, mengangkat tabut Allah dari Shilo ke Ebenezer. Itu jaraknya 32 km, saudara. Jadi mereka manusia yang mengangkat, tidak ditulis ada hewan yang mengangkat, tidak saudara. Tetapi manusia yang mengangkat, dan orang yang mengangkatnya itu bukan sembarangan orang, harus imam. Dan kedua anak Eli itu yang ikut mengangkat tabut Allah itu juga karena mereka adalah para imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pertanyaannya saudara, apakah ketika tabut Allah sampai di perkemahan Israel itu akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel yang ada di sana?
Nah saudara, menariknya saudara, waktu tabut Allah sampai di Ebenezer, di tempat perkemahan Israel ya, di medan pertempuran itu, pasukan yang ada di sana itu bersorak begitu luar biasa, dan firman Tuhan menulis seperti bumi itu bergetar karena suara mereka, sorakan mereka yang begitu keras. Saudara, bangsa Filistin yang tidak jauh daripada mereka itu ya, mendengar sorakan yang begitu luar biasa itu, dan mereka terkejut. Lalu kemudian mereka tahu, mereka melihat ada tabut Allah Israel yang bersama-sama dengan mereka, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, mereka ketakutan, mereka berkata, wah, tabut Allah sudah datang kepada Israel. Lalu mereka berkata, celakalah kita. Ini belum pernah terjadi yang seperti ini, celakalah. Siapa yang mampu menolong kita? Saudara, kalau kita perhatikan perkataan dari orang Filistin ini, mereka sebenarnya juga percaya Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat itu begitu luar biasa perbuatannya. Dan juga mereka berkata apa saudara? Mereka ingat sejarah yang dulu itu, mereka berkata bahwa Allah yang dahsyat itu menghajar Mesir, saudara. Kita tahu Mesir adalah negara yang paling hebat, yang dewanya paling banyak, dan juga mereka maju di dalam segala hal, termasuk maju di dalam peperangan persenjataan mereka, saudara. Tetapi bagi Allah sangat mudah untuk mengalahkan Mesir. Dan saudara, itulah yang ditakuti oleh orang Filistin. Allah yang maha dahsyat mengalahkan Mesir itu bersama-sama dengan Israel. Mereka berkata, siapa yang akan menolong kita? Artinya apa saudara? Mereka juga percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka, tidak bisa melawan Allah. Lalu kemudian saudara, bangsa Filistin ini menguatkan hati mereka. Ayo, kuatkan hatimu, mari kita berperang supaya kita jangan dijadikan hamba kalau kita kalah. Lalu kemudian mereka berperang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Israel menang melawan orang Filistin di dalam peperangan itu? Karena tabut Allah sudah ada bersama-sama dengan mereka, saudara. Dan mereka itu begitu beriman bahwa tabut Allah bersama-sama dengan mereka, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Sedangkan saudara, orang Filistin itu begitu ketakutan. Apakah Israel akan menang? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kita bisa lihat di dalam gambar, saudara, Israel kalah. Dan celakanya tadi peperangan pertama hanya sekitar 4.000 orang saja yang meninggal. Sekarang saudara berlipat, hampir 10 kali lipat ya, 30.000 orang Israel yang meninggal. Itu tidak sedikit saudara, pada zaman itu 30.000 orang itu enggak sedikit saudara. Lalu kemudian celakanya saudara, yang enggak pernah terjadi adalah tabut Allah itu berhasil dirampas oleh orang Filistin, saudara. Bukankah ini satu kekalahan yang begitu telak, satu kekalahan yang begitu besar? Israel bukan saja dibunuh 30.000 orang begitu banyaknya, tetapi tabut Allah yang mereka percaya memberikan kemenangan itu dirampas oleh orang Filistin, dibawa ke Filistin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah iman dari Israel ini adalah iman yang benar di hadapan Tuhan? Mereka membawa tabut perjanjian sampai ke medan peperangan. Saudara, kalau kita melihat kekalahan mereka, iman mereka di hadapan Tuhan itu bukan iman yang benar. Karena apa saudara? Mereka itu memperlakukan tabut Allah itu sekehendak hati mereka. Mereka itu mau mengatur Allah sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka menjadikan tabut Allah seperti jimat keberuntungan, jimat kemenangan saudara. Saudara, itulah yang Allah tidak suka. Mengapa Allah mengizinkan Israel kalah, bahkan 30.000 orang yang meninggal. Dan tabut Allahnya itu dirampas oleh orang Filistin. Karena Allah tidak mau diperalat
oleh orang Israel. Karena Allah tidak mau tabutnya itu dijadikan seperti jimat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat tidak suka diperlakukan seperti hamba. Bukankah Dia raja? Kita yang seharusnya menghamba. Kita seharusnya yang menuruti semua kehendaknya, bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak suka kalau kita merendahkan Allah. Allah tidak suka kalau kita memperalat Allah. Allah suka kalau kita merendahkan diri di hadapannya. Allah itu suka kalau kita menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau sampaikan kepada kita, jangan jadikan Alkitab, jangan jadikan gambar Tuhan Yesus, jangan jadikan salib itu menjadi jimat keberuntungan bagi saudara. Allah sangat tidak suka. Banyak sekali orang-orang Kristen yang salah paham akan hal ini. Mereka menganggap pernak-pernik kekristenan, Alkitab, gambar Tuhan Yesus, salib dan sebagainya itu seperti jimat keberuntungan. Dengan percaya kepada itu, membawa bersama-sama dengan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan mendapatkan apa yang akan mereka inginkan, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak bisa ditaruh di dalam sebuah kotak gitu ya, atau satu benda, lalu kemudian kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa peralat. Tuhan itu tidak suka. Oleh sebab itulah Tuhan mengizinkan Israel kalah lebih telak lagi. Karena iman mereka bukan iman yang benar di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti orang Israel di dalam kisah ini. Memperalat Allah, merendahkan Allah. Bukan menjadikan Dia sebagai raja yang kita hormati, kita tinggikan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bangsa Israel yang seperti memiliki iman yang begitu luar biasa, tetapi iman mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Karena iman mereka bukan iman yang menghamba, tetapi iman mereka adalah iman yang mau menjadi raja di hadapan Tuhan. Memperlakukan Tuhan seperti hamba, bukan merajakan Tuhan, dan menyerahkan diri menjadi hamba di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami berhati-hati, supaya tidak memakai pernak-pernik keagamaan Kristen, Alkitab, gambar Tuhan Yesus, salib dan sebagainya, itu sebagai seperti jimat keberuntungan bagi kami. Karena itu sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu sangat merendahkan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memang tidak pernah gagal ya menjadikan kita sebagai pemenang. Tuhan itu juga tidak pernah gagal menepati semua janji-janjinya. Tetapi ingat saudara, Tuhan tidak mau kita memperalat Dia. Tetapi Tuhan mau kita merajakan Dia. Mari kita mengangkat sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku,
menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita berdoa untuk pandemi ini. Jika sekiranya Tuhan mengizinkan pandemi ini tidak mengganas sampai bulan Desember ini, atau kalau boleh setelah bulan Desember lewat, atau kalau boleh semua pandemi ini bisa teratasi di tahun yang depan. Supaya kita di bulan Desember ini bisa merayakan Natal ya, ibadah Natal, dan semua jemaat itu boleh hadir untuk sama-sama beribadah Natal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi. Kalau Tuhan mengizinkan sesuai dengan kehendak Tuhan, alangkah indahnya kalau pandemi ini tidak mengganas sampai bulan Desember, sehingga semua umat Tuhan boleh beribadah Natal ataupun juga merayakan Natal. Tetapi kami percaya semua yang Engkau atur, semua yang Engkau rencanakan, itulah yang terbaik. Kami hamba-Mu hanya percaya mengikuti semua kehendak-Mu, semua rencana-Mu, karena Engkaulah yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk pemuridan yang ada di dalam gereja kita. Dan kita merencanakan ada perubahan di tahun depan untuk pemuridan. Semua sistemnya, pengaturannya boleh semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari hamba Tuhan dari Kalam Kudus Pekanbaru yang selama ini mengarahkan dan membimbing kita. Mari kita doakan supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemuridan di dalam gereja kita ini boleh sungguh berjalan dengan baik
Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kami rindu pemuridan yang ada di dalam gereja kami ini berjalan dengan baik. Kami merindukan pemuridan ini bisa berjalan sesuai dengan Gereja Kalam Kudus Pekanbaru yang selama ini membimbing kami di dalam hal pemuridan, yang selama ini terus memperhatikan kami supaya kami bisa menjalankan pemuridan dengan baik. Ada rencana perubahan di tahun depan ya Tuhan, mulai Januari, untuk pemuridan ini bisa dilakukan dengan terarah sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik. Tuhan berkati kami semua yang terlibat di dalam pemuridan ini, baik hamba Tuhan, majelis, ataupun aktivis. Tuhan kiranya yang menolong semuanya sehingga semuanya bisa diputuskan dengan baik, sehingga semuanya bisa dilakukan dengan baik, sehingga tahun depan membuat pemuridan yang ada di dalam gereja kami ini boleh semakin lebih baik dan semakin terarah di dalam memuridkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk penginjil Ang yang akan berkhotbah minggu ini. Kita juga berdoa pengkhotbah di pos ya, dan juga kita berdoa untuk jalannya ibadah. Kita sangat perlu berdoa untuk jalannya ibadah supaya semua peralatan, semua penata layan itu bisa melayani dengan baik sehingga ibadah itu selalu bisa berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengingat akan rekan kami yang akan melayani firman-Mu di dalam gereja ini hari Minggu nanti ataupun di pos penginjil Ang, dan siapapun yang melayani di pos, kami percaya Tuhan yang akan memakai, kami percaya Tuhan yang akan memberkati, kami percaya Tuhan yang mempersiapkan mereka sehingga semua firman yang mereka sampaikan itu Tuhan pakai membentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan, memberkati kami seturut dengan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mentaati firman Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk kesehatan jemaat sekalian, termasuk kita sendiri, supaya kita sehat, kita bisa terus beribadah di dalam gedung gereja, kita juga bisa memperhatikan kesehatan dari saudara-saudara seiman kita ataupun keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami. Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami supaya kami bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya walaupun pandemi itu sudah turun levelnya, tetapi jangan biarkan kami lengah. Kami tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat, tetap memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, sungguh menjalani semua prokes yang ketat itu sehingga kami boleh terhindar dari terpapar oleh pandemi dan keluarga kami juga terhindar dan orang-orang yang di sekitar kami juga terhindar, khususnya ketika kami beribadah di dalam gedung gereja. Saudara-saudara kami juga dilindungi dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa kami, menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami. Malam hari ini kami bersyukur, kami boleh datang kepada Tuhan sebelum kami istirahat.
Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian dan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami bukan hanya saja mempelajari firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya istirahat kita diberkati oleh Tuhan dan besok kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan semua aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.